In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus Putramu yang bangkit dari alam maut dan meneguhkan kami untuk senantiasa percaya dan mengandalkan kekuatan-Mu yang Kau nyatakan melalui Yesus Kristus. Semoga kami Kau anugerahi keberanian untuk mewartakan kisah kasih kebangkitan Kristus Putramu demi keselamatan semua orang tanpa diskriminasi, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai 21. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri, mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih melanjutkan membaca kisah para rasul. Dan hari ini kita berjumpa dengan para rasul yang berhadapan dengan sidang mahkamah agama Yahudi. Bukan sidang mahkamah konstitusi tentang sengketa pilpres
di Indonesia 2024, tetapi sidang di hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Delik perkaranya adalah mereka dilarang untuk mewartakan Yesus. Mahkamah Agama Yahudi semakin menutup diri terhadap apa yang terjadi, realitas bahwa Yesus wafat dan bangkit, dan iman akan Yesus yang wafat dan bangkit ini semakin tersebar, diwartakan oleh Petrus dan Yohanes dan juga tentu rasul-rasul yang lain. Tetapi dalam kisah ini yang disebut dominan adalah Petrus dan Yohanes. Buah dari kesaksian iman itu adalah kesembuhan. Kesembuhan orang yang lumpuh sejak lahir, dan kemudian orang yang lumpuh ini pun ikut mewartakan tentang Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kesaksian bisa diungkapkan dalam berbagai bentuk dan cara. Tetapi bahwa sidang, ya, mahkamah agama ini kemudian menjadi tidak bisa mengambil keputusan karena apa yang mereka mau putuskan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Realitasnya banyak orang yang percaya kepada pewartaan yang disampaikan oleh para rasul tentang realitas iman bahwa Yesus adalah juru selamat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kemarin dalam renungan harian saya bicara tentang kesaksian, ya, dalam keberagaman, karena Yesus adalah juru selamat semua, satu-satunya juru selamat dunia ini, dan menyelamatkan semua orang. Lalu saya mengambil contoh para ibu yang mengenakan hijab, tentu beragama Islam, para muslimah yang pasti soleha, ya, setidaknya dari indikator cara mereka berpakaian itu terbaca semangat dan sikap kesolehaan mereka. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan soleha. Hidup dalam damai, rukun, meskipun beragama Islam, tapi dengan gembira, dengan sukacita, bekerja, mengerjakan hal-hal yang tidak terkait dengan agama mereka, tetapi dengan agama kita, dengan gereja kita. Membuat alba, superbli, stola, samir, kasula, dan seterusnya. Nah, kemarin saya berjanji untuk menjelaskan, kemarin sudah saya pergunakan, kemarin saya menggunakan superbli, ya, produk dari Karisma di Yogyakarta, dan bagus. Ini beda lagi yang saya pakai, ini alba jenis tertentu dengan stola yang seperti ini. Ini stola, ya, stolanya seperti ini. Nah, cuma memang stola ini sangat khusus. Stola ini saya terima sebagai hadiah ketika berziarah ke Polandia. Ini ada Santa Faustina, kerahiman ilahi yang menyatakan kerahimannya kepada semua orang. Kalau kita berdoa, kerahiman ilahi yang diajarkan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina yang ada di sini, doanya juga bersifat universal. Kita berseru, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh dunia. Yesus tidak mengajarkan kepada Santa Faustina, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepadaku saja, kepada orang-orang Katolik saja, kepada orang-orang yang baik saja. Tidak. Tapi tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh dunia. Ini yang tergambar dalam stola ini. Nah, warnanya putih, kita pakai di masa Paskah, memakai stola seperti ini. Nah, ini stola. Stolanya begini. Kalau misalnya nanti pas harus pakai warna merah,
hari raya Pentakosta misalnya, atau kenangan akan martir, atau pada hari Jumat Agung. Lalu stolanya dipakai yang warna merah, dengan warna merah yang seperti ini. Nah, ini warna merahnya begini. Stola dibuat dengan warna-warna liturgis, dan kita semua tahu warna liturgis biasa berwarna hijau, kemudian hari raya berwarna putih, Santo Santa tertentu berwarna putih, martir berwarna merah, nanti pada masa Advent, Prapaskah mengenakan warna ungu. Nah, itu warna-warni liturgis. Stola merupakan tanda resmi bahwa para imam ditahbiskan. Dan stola menjadi tanda resmi pentahbisan itu secara liturgis dari sisi tata busana. Jadi simbolnya adalah stola. Ketika mengenakan stola, lalu imam memberikan rahmat dan berkat secara resmi dan sah. Seperti itu. Itulah stola yang biasanya dikenakan dengan lengkap pada saat liturgi Ekaristi, yaitu kelengkapannya disebut kasula yang dipakai dan dengan jumbai yang cukup panjang. Ada contoh kasula, tentu nanti bisa kita tunjukkan. Nah, sekarang ini saya tunjukkan stola seperti ini, alba seperti ini. Kemarin kita tunjukkan superplay seperti ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu cara berpakaian itu juga menjadi bentuk kesaksian. Orang Jawa mengatakan, ajining diri gumantung saka kedaling lati, ajining roko gumantung saka busono. Jadi tata busana itu penting, menyatakan jati diri kita. Para imam mengenakan polar itu sesuatu yang menjadi identitas, yang kelihatan, dan dengan itu lalu kesaksian. Tidak bersembunyi, nanti ketahuan kalau imam tidak usah pakai kolar, ya tidak bisa. Sebagai imam tidak boleh bersembunyi, maka ekspresi lahiriah tata busana pun dinyatakan, dan dengan itu kita bersaksi. Saya ambil contoh, saya pertama kali naik pesawat terbang pergi mau ke Roma pada waktu itu, tahun 2002, waktu mau mengikuti kursus formator di Maria Regina Apostolorum di Roma. Saya naik pesawat pada waktu itu dan kemudian pakai baju kolar. Pramugara itu menyambut dengan ucapan "Good evening, Father." Jadi Father, karena saya pakai kolar, disapa sebagai Romo, Father, Bapa. Tapi dalam perjalanan karena mau istirahat, ganjel, duduk, perjalanan panjang berjam-jam di dalam pesawat, lalu saya lepas kolar pendek itu. Pramugarinya bercanda, "Hello sir, you look handsome." Jadi ungkapan-ungkapan itu menandakan sederhana sekali. Ketika mengenakan kolar, pramugari itu mengenaliku sebagai seorang imam, Romo, disapa Father. Begitu kolar saya lepas, dia bercanda, "Sir, hello sir," pramugari yang sama. Dan ketika saya pakai lagi, dia, "Yes, Father." Ini contoh sederhana, kesaksian melalui cara berpakaian atau disebut tata busana dengan pakaian-pakaian liturgis kita, khas Katolik. Kita bisa memberikan kesaksian melalui cara hidup kita dengan tantangan-tantangan yang ada. Tapi kita tidak perlu takut dan khawatir, cemas, tidak perlu. Ini kok terus tak pakai merah putih seharusnya, karena kita masih di masa Paskah. Nah, hari ini juga Sabtu Imam, Sabtu pertama, sesudah Jumat pertama,
Lalu kesaksiannya apa? Ya, berdoa untuk para imam, mohon panggilan bagi imamat. Itu pesan dari Santa Maria Fatima kepada Suster Lucia dalam penampaannya, seri penampaan di Fatima di Portugal. Kesaksian dimunculkan juga dalam konteks itu. Jangan takut memberikan kesaksian atas iman kita, tetap dengan sukacita, tapi juga tidak boleh kita bersikap eksklusif, sempit, memandang menghina, memandang rendah dan menghina orang lain yang berbeda dari kita. Pantang sebagai orang Katolik. Kalau betul-betul Katolik, tidak boleh menghina sesama kita. Juga karena perbedaan-perbedaan politik, lalu menghina, nggak boleh. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.